Ya, pada prinsipnya sebetulnya kalau kita membicarakan terkait jaringan yang ada dalam tumbuhan itu sebetulnya hampir keseluruhan dari semua organ itu sama, ya. Yang mana kita tahu bahwa jaringan itu adalah kumpulan dari sel-sel yang itu memiliki bentuk dan fungsi yang sama, ya. Jadi kita tahu juga bahwasanya tumbuhan, hewan, manusia itu unit terkecil dari penyusun tubuhnya itu adalah sel. Jadi ketika kita tidak bisa melihat sel, itu berarti memang sel itu ukurannya adalah mikroskopis atau kita kenal sebagai uniseluler. Namun secara realnya kita bisa melihat wujud dari tumbuhan, dari hewan, bahkan dari tubuh kita sendiri karena kita ini sifatnya adalah multiseluler, ya, yang tidak hanya terdiri dari satu sel, melainkan banyak sel atau bisa dikatakan jumlahnya yang miliaran atau mungkin lebih ya dari miliaran sel tersebut. Nah, kemudian untuk terkait pada penyusun tumbuhan itu kita memang membahasnya dari tingkat jaringan, ya, jaringan-jaringan yang itu sebagai penyusun tumbuhan ada dua macam, ya, ada yang disebut sebagai jaringan meristem, ada yang disebut sebagai jaringan permanen seperti itu. Oke, semoga lekas sembuh ya, Novita. Ya, di sini untuk jaringan meristem yang menjadi ciri khasnya adalah jaringannya itu selalu aktif membelah, ya. Jadi kalau tumbuhan itu selalu mengadakan pertumbuhan, itu berarti jaringan meristemnya masih aktif. Yang mana untuk jaringan meristem ini paling banyak ditemukan di ujung dan di pucuk, ya, itu di ujung akar dan di pucuk batang seperti itu, ya. Dimana kalau yang di pucuk itu biasanya akan ada tumbuh organ daun misalkan atau bunga atau buah, ya, yang itu mengikuti usia dari tumbuhan tersebut. Kemudian untuk penyusun-penyusun yang lain, misalkan pada akar, ya, ini saya refresh dulu biar kalian sedikit ada bayangan ya setelah saya nanti mau melanjutkan untuk organ berikutnya. Saya sih harapannya kalian sudah menyimak ya video yang saya share itu, paling tidak tahu gambarannya seperti apa. Jadi kalau kalian bandingkan sebetulnya dari setiap organ tumbuhan, baik itu pada batang maupun pada akar, itu penyusunnya hampir sama, ya. Misal pada akar, ya, akar ini juga ada epidermis, ada korteks, ya, ada endodermis, ada silinder pusat, ada jaringan, oh ini masuk ya, di sini ada jaringan perisikal dan jaringan pengangkut yang masuk ke dalam silinder pusat, ya, dan ada empulur. Nah, batang juga begitu, ya, ada epidermis, ada korteks, ada endodermis, ada stele yang di dalamnya ada perisikal atau perikambium, ada berkas pengangkut, ya. Nah, ini semua sebetulnya memudahkan kita untuk mempelajari, meskipun nanti ada penekanan khusus di setiap organ. Mana sih yang memiliki berkas pengangkut yang paling banyak misalkan, ya, atau mungkin ciri khas di daun. Ciri khas di daun itu ada jaringan yang memang khusus untuk fotosintesis, sedangkan di jaringan lain itu enggak. Misalkan di batang itu kan tidak semua jenis tanaman itu berwarna hijau, ya, batangnya. Kalau misalkan jenis tanaman yang batangnya hijau berarti memang mengandung kloroplas gitu di batangnya tersebut, sehingga juga mampu untuk melakukan fotosintesis. Tetapi kalau yang batangnya tidak berwarna hijau, ya berarti tidak. Nah, itu secara spesifik itu ditemukan pada daun, begitu. Nah, ini nanti biasanya kalau untuk berkas pengangkut itu akan menjadi ciri khas atau yang kita kenal sebagai fragmen sel pengenal, ya. Fragmen sel pengenal yang itu nanti akan kita amati dari simplicia. Simplicia dari tanaman yang akan kita gunakan untuk bahan herbal misalkan. Nah, simplicia itu nanti akan diserbuk, ya, kemudian akan diamati dengan mikroskop, dan kemudian dilihat
di dalamnya. Itu ada fragmen-fragmen pengenal apa yang paling khas di Simplicia tersebut. Kalau semisal itu Simplicia yang memang diambil mayoritas adalah bagian batang, misalkan yang diambil itu adalah jenis Simplicia herba ya. Kalau herba itu kan dari batang, akar, daun itu kan diambil semua ya. Nah, kemungkinan itu Simplicianya paling banyak adalah bagian batangnya. Nah, bagian batang itu memang kalau dilihat dari berkas pengangkut sebetulnya sama ya dengan berkas pengangkut pada organ yang lain, ada yang disebut sebagai xilem, ada yang disebut sebagai phloem. Nah, ini sudah saya sebutkan kemarin ya, perbedaannya apa antara yang dikotil dan monokotil, itu silakan dipelajari kembali. Nah, yang menjadi ciri khas selanjutnya itu biasanya nanti akan nampak bagian-bagian dari xilem ya, yang itu berupa trakeit atau unsur pembuluh. Nah, inilah yang nantinya akan nampak biasanya di mikroskop ya. Jadi misalkan tampak adanya trakeit ya, trakeit yang bentuknya seperti ini, atau serat trakeit yang seperti ini, atau kayu buluh yang bentuknya kayak tabung ya, atau trakea yang bentuknya seperti ini. Nah, itu nanti bisa menjadi fragmen pengenal. Fragmen pengenal apa sih yang teramati dari Simplicia yang Anda amati menggunakan mikroskop? Nah, itu ya biasanya. Nah, di sini ada istilah trakeit. Memang kalau trakeit itu paling mudah diamati ya. Nanti insya Allah kalau kita sudah mulai praktikum, itu kita akan mengamati ini dari berbagai Simplicia yang dipersiapkan. Itu paling banyak itu nanti pasti itu trakeit ya. Karena memang trakeit itu penyusun xilem ya. Xilem itu kan banyak ditemukan di batang ya, di daun juga ada, di akar ya. Jadi paling mudah untuk diidentifikasi begitu. Nah, trakeit ini ditemukan di dalam xilem ya. Hampir semua jenis tumbuhan berpembuluh itu memiliki trakeit gitu. Ada juga yang disebut sebagai unsur pembuluh begitu, unsur pembuluh yang itu nanti dilihat dari bentuknya ya, misalkan bentuknya buluh kayu seperti ini ya. Nah, trakeit itu adalah sel-sel yang panjang dan tipis ya, dengan ujungnya meruncing. Nah, seperti ini biasanya. Kemudian kalau untuk unsur-unsur pembuluh itu umumnya lebih lebar. Kalau yang trakeit ujungnya dia runcing, kalau yang unsur pembuluh dia ujungnya nggak runcing, dia kayak ngebentuk tabung gitu ya, dia lebih lebar, kemudian berdinding tipis dan kurang meruncing ya dibandingkan dengan trakeit gitu. Nanti kita akan lebih lanjutnya itu bisa dipahami ada di modul praktikum ya, itu sudah bisa dipelajari. Oke, saya lanjutkan lagi. Oke, tadi sang xilem ya. Nah, sekarang yang phloem. Nah, biasanya juga phloem itu bisa teramati juga dari fragmen selnya. Yang itu biasanya kalau Simplicianya banyak batangnya juga ya. Misalkan seperti kita tahu kalau jaringan phloem itu terdiri dari pembuluh, ada sel pengiring ya, ada parenkim phloem, ada serabut phloem ya. Kalau yang pembuluh ini memang ada dua bentuk yang dimiliki ya, tergantung dari golongan tanamannya apa. Kalau pada Petridophyta dan Gymnospermae ya, ini bentuknya adalah sel tapisan ya, atau disebut sebagai sel tapis gitu ya, yang bentuknya tunggal, bentuknya memanjang gitu. Sedangkan kalau yang pada Angiospermae ini buluh tapis namanya ya, yang berupa jaringan sel-sel memanjang dan masing-masing merupakan bagian dari buluh tersebut. Kemudian kalau yang sel pengiring, jadi sel pengiring ini atau sel pengantar ya, kenapa sih sebetulnya disebut sebagai sel pengiring? Karena memang dialah yang mengiring makanan ya, yang mengantar makanan gitu ya. Jadi keluar masuknya zat makanan yang itu terjadi di pembuluh tapis atau pembuluh phloem ini itu diatur oleh sel pengiring. Jadi biar tidak turun lagi gitu ya. Jadi setelah xilem itu menjalankan tugasnya, kemudian phloem itu melanjutkan ya. Jadi untuk mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh bagian tumbuhan ya. Kemudian ada parenkim phloem ya. Jadi ada parenkim, ada serabut ya. Ini adalah parenkim phloem, ini yang serabut.
Kalau untuk yang parenkim phloem, ini sel parenkim ini secara fungsionalnya berintegrasi dengan sel pengiring ya. Jadi memang tidak terlepas dari sel pengiring tersebut ya. Nah, pada saat phloem itu aktif ya, sel parenkim ini tidak mengalami penebalan dinding ya. Kemudian kalau yang phloem yang sudah tidak berfungsi lagi, maka parenkim ini akan berubah ya menjadi sklerenkim atau menjadi velogen atau gabus ya. Jadi kalau misalkan kalian menemui tanaman yang di dalamnya ada gabusnya itu adalah parenkim yang mungkin sudah tidak berfungsi lagi ya. Artinya tidak ada penebalan dinding yang seperti pada phloem yang masih aktif. Kemudian kalau yang serabut phloem ya, jadi serabut phloem ini terletak baik pada phloem primer maupun sekunder ya. Dan ini akan membentuk dinding sekunder ya setelah pertumbuhannya itu memanjang. Nah, umumnya penebalan itu bisa berupa lignin atau selulosa ya. Dan ini biasanya sih nampak adanya noktah gitu ya, noktah yang sederhana. Dan kalau dilihat ya, serabut phloem ini berfungsinya sebagai penguat ya dari awal gitu ya, penguat yang terjadi di parenkim phloem ya setelah pembuluh itu tidak berfungsi lagi. Ini secara fisiologi tumbuhan ya, yang itu tidak bisa kita amati dari luar, tetapi ada di dalam tumbuhan tersebut. Nah ini ya, ini sel pengantar ya, sel pengantar itu tadi ya, sel pengiring tadi, kemudian ini sel tapis, ini parenkim, dan ini serabut phloem. Oke, itu tambahannya kalau misalkan Simplicia yang kita amati itu kebanyakan dari herba atau bagian batang ya. Kemudian saya lanjutkan untuk yang daun. Nah ini. Nah tentu untuk daun pun memiliki karakteristik yang sama ya penyusunnya ya. Pasti ada epidermis, ada endodermis, ada korteks segala macam. Tetapi kalau di daun memang ada penekanan secara spesifik yang membedakan dengan organ yang lain ya. Kita tahu bahwa daun itu kan spesifiknya untuk proses fotosintesis ya, berwarna hijau itu khas gitu ya. Ada mungkin beberapa yang tidak berwarna hijau, tapi kan berarti daun yang tidak berwarna hijau itu tidak mampu fotosintesis, tetap ada klorofilnya tetapi tertutupi oleh jenis klorofil lain yang warnanya itu tidak hijau. Nah, untuk daun memang disesuaikan juga dengan golongan tanamannya apa. Apakah dia dikotil, apakah dia monokotil. Masih ingat ya, kalau yang dikotil itu biasanya bentuknya dia menyirit ya, seperti ini. Kalau yang monokotil biasanya melengkung dan sejajar. Ada juga yang variasi dari dikotil yang bentuknya menjari, karena semua tergantung dari tipe tanamannya tersebut ya. Nah, kemudian kalau dilihat dari perbedaan lainnya, monokotil dan dikotil ya, ini memang nanti akan dibahas per bagian, tapi di sini saya comot yang sifatnya itu memang berbeda ya dari monokotil dan dikotil. Itu ada yang disebut sebagai bagian mesofil ya. Jadi kalau pada bagian mesofil, dikotil itu sudah sempurna. Kenapa? Karena sudah mengalami diferensiasi yang jelas ya. Mana sih jaringan palisade, mana sih jaringan spons. Nah, tapi kalau pada monokotil itu belum terlampak jelas ya, lebih sederhana ya. Meskipun mesofil ini untuk keduanya memiliki karakteristik dan fungsi yang sama ya, yaitu sebagai tempat untuk terjadinya fotosintesis. Kemudian untuk yang mesofil yang lainnya, kalau untuk yang monokotil itu terdiri dari sel-sel parenkim dengan kloroplas dan ruang antar sel diantaranya, namun jumlahnya lebih sedikit. Sedangkan kalau dikotil itu selalu ya, atau bisa dikatakan banyak mengandung kloroplas. Kemudian kalau untuk berkas pengakut sama ya dengan yang lain-lainnya, perbedaan spesifik antara monokotil dan dikotil. Kalau yang monokotil itu dia tersebar ya, artinya tidak teratur. Kemudian kalau yang dikotil itu dia lebih rapi, teratur ya, dan tidak tersebar seperti berkas pengangkut ya. Jadi jelas ya bagian mana silem, mana phloemnya. Oke, kita masuk ke bagian satu persatu ya.
Untuk yang epidermis, kita tahu kalau epidermis hampir semua organ itu ada epidermisnya, di mana epidermis itu adalah jaringan paling luar ya. Namun kalau pada daun, epidermis ini bisa dibedakan menjadi dua ya. Jadi epidermis atas dan epidermis bawah. Jadi ada yang paling untuk permukaan atas daun, ada yang untuk permukaan bawah daun ya. Yang mana fungsinya itu sebagai pelindung ya, pelindung jaringan di bawahnya. Kemudian juga kita tahu kalau daun itu kan rentan mengalami evaporasi ya atau penguapan gitu. Jangan sampai banyak air yang teruap atau hilang. Makanya adanya epidermis itu membantu untuk mencegah terjadinya penguapan ya. Kemudian juga berfungsi untuk menyimpan cadangan air dan terjadinya pertukaran gas. Nah, untuk epidermis ini setiap tanaman itu bisa mengalami derivat ya. Derivat itu turunan. Jadi bentukan lain dari epidermis yang mengalami modifikasi ya. Yang pertama kutikula ya. Jadi kutikula ini kayak hampir sama yang di batang ya. Jadi di daun pun juga ada kutikula gitu. Jadi beberapa tanaman itu juga ada yang permukaannya itu ada kutikulanya ya. Nah, ini fungsinya sama ya dengan yang ada di permukaan batang, itu untuk mencegah terjadinya kekeringan. Kemudian yang kedua adalah stomata. Kalau stomata ini semua daun itu pasti ada stomatanya ya, yang mana stomata ini sebagai mulut daun. Jadi kalau nanti kita mengamati mikroskop, kita mencoba untuk mencari stomata ini ya. Jadi bentuknya seperti ini stomata. Jadi kayak mulut ya. Jadi ya disebut juga sebagai mulut daun. Yang itu letaknya ada di bawah daun ya, pada tumbuhan darat gitu. Artinya bukan tumbuhan air ya. Nah, sedangkan untuk yang tumbuhan air itu letaknya ada di atas gitu. Misalkan kayak teratai gitu ya, itu biasanya paling banyak tomatanya ada di permukaan atas. Kemudian ada juga trikoma ya. Trikoma kalau dilihat secara mikroskopis itu bentuknya kayak jarum-jarum seperti ini ya. Ini trikoma nih. Jadi kayak jarum penusuk. Nah, ini sebetulnya sebagai perlindungan ya. Jadi atau disebut juga sebagai rambut daun gitu ya, sebagai perlindungan terhadap lingkungan ya, dan juga sebagai alat penghisap juga bisa ya. Baik itu air, garam ya maupun tanah kalau memang dia ada daunnya itu di tumbuhnya ada di permukaan tanah. Kemudian juga berfungsi untuk seperti epidermis ya, juga sama karena memang ini pada dasarnya kan memang derivat dari epidermis ya, untuk mencegah terjadinya penguapan yang berlebih. Gitu. Kemudian ada juga buliform dan filamen ya. Buliform itu atau kita kenal sebagai sel kipas. Nah, ini kalau secara mikroskopis itu bentuknya seperti ini. Kenapa dikatakan sel kipas? Karena memang bentuknya seperti kipas gitu ya. Nah, ini untuk melindungi daun yang memang gampang sekali terpapar oleh sinar matahari. Biasanya kalau kalian menemui daun yang mudah menggulung ketika terpapar sinar matahari, nah itu caranya ya, cara beradaptasinya tanaman tersebut. Biasanya sih pada permukaan daunnya itu epidermisnya mengalami modifikasi seperti sel kipas ini ya. Jadi untuk melindungi dari paparan sinar matahari. Kemudian ada filamen ya. Kalau filamen ini seperti spons ya, bentuknya seperti spons seperti ini. Jadi kalau dilihat, kalau kalian pernah mengamati tanaman yang memiliki hampir kayak akar ya, jadi memang dia memberikan perlindungan khusus pada akar agar tidak kehilangan air ya, secara spesifik itu pada bagian akarnya. Jadi bisa dikatakan pada daun pun itu juga bisa mengalami modifikasi terbentuknya filamen ya, seperti spons. Tapi ini tidak semua jenis tanaman seperti ini. Karena memang kebanyakan kalau untuk filamen itu pada bagian akar ya, bukan pada bagian daun.
Yang kedua adalah mesofil. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal, kalau mesofil itu bedanya yang monokotil dan dikotil. Kalau yang monokotil itu dia lebih sederhana ya, artinya belum banyak mengalami diferensiasi, mana sih jaringan palisade, mana sih jaringan spons. Tapi kalau pada dikotil itu sudah kelihatan ya. Nah, di sini yang saya akan jelaskan yang dikotil ya, yang sudah terdiferensiasi dengan baik. Jadi pada dasarnya mesofil itu dibentuk oleh jaringan parenkim. Kalau kalian masih ingat penjelasan saya kemarin, parenkim itu sebetulnya tergantung dari fungsinya untuk apa dulu. Karena setiap organ tentu beda ya. Parenkim di batang beda dengan parenkim di daun. Parenkim di daun beda dengan parenkim di akar ya. Kalau di batang mungkin parenkimnya salah satunya sebagai penyimpan cadangan amilum misalkan. Karena ada beberapa jenis tanaman yang menyimpan cadangan amilumnya di batang. Atau mungkin sebagai cadangan air ya. Nah, kalau di daun itu parenkimnya untuk fotosintesis ya. Jadi sebagai proses pembentukan makanan ya. Nah, di sini sudah dijelaskan ya kalau mesofil itu sebagai tempat beradanya jaringan palisade dan jaringan tiang ya. Jaringan palisade atau jaringan tiang dan sebagai tempat jaringan spons atau disebut sebagai jaringan bunga karang. Kenapa sih dikatakan spons atau bunga karang? Karena kalau dilihat dari strukturnya itu dia lebih longgar ya dibandingkan dengan yang jaringan tiang. Kalau yang jaringan tiang itu ya kayak tiang agar gitu tersusun rapi gitu ya. Tapi kalau pada spons atau bunga karang itu dia berongga-rongga. Yang kemudian fungsinya untuk fotosintesis dan sebagai penyimpan hasil sementara ya dari daun. Jadi sebelum makanan jadi dari daun, hasil fotosintesis itu diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan, itu akan disimpan sementara dulu hasilnya, yang itu di jaringan palisade gitu ya, palisade dan jaringan spons. Nah, di sini dibedakan ya jaringan palisade dan jaringan spons ya. Nampak di sini pada gambar ini jaringan tiang karena bentuknya juga seperti tiang atau pagar ya yang disusun secara rapat gitu. Dan ini berfungsi tempat terjadinya fotosintesis, artinya disinilah banyak ditemukan klorofil ya. Nah, sedangkan kalau untuk yang spons itu bentuknya dia heksagonal dan susunannya longgar ya. Jadi dia tidak lurus-lurus seperti ini atau berbentuk pagar seperti ini, tapi dia berongga-rongga seperti ini ya. Dan selain untuk menyimpan cadangan makanan, hasil ya bukan cadangan, hasil dari fotosintesis juga untuk menyimpan oksigen gitu ya, gas dan oksigen yang nantinya akan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, ini adalah epidermis atas ya. Nah, ini ada kutikula nih. Kutikula itu juga modifikasi dari epidermis tapi letaknya yang paling atas. Ini epidermis atas dan ini adalah epidermis bawah ya. Kemudian berkas pengangkut. Nah, berkas pengangkut pun sebetulnya sama ya. Di sini ada dikotil, ada monokotil gitu ya. Kalau yang monokotil itu dia letaknya tersebar, jadi bisa kita lihat hampir sama seperti pada batang juga, akar juga ya. Bentuknya juga seperti ini ya. Jadi ada xilem, ada phloem gitu ya. Nah, kalau pada dikotil itu dia teratur seperti ini gitu. Jadi ini ada phloem di bagian bawah dan xilem itu bagian atas. Bedanya kalau pada daun itu tidak ada kambiumnya seperti pada batang ya, berkas pengangkutnya. Nah, untuk fungsinya juga sama ya. Nah, kalau pada daun itu kan kalau kalian amati kan kayak semacam ada serat-serat ya, serat-serat atau tulang-tulang daun yang tipis-tipis itu sebetulnya kalau dianalogikan itu seperti pembuluh nadi gitu ya, kayak manusia gitu. Jadi itu adalah berkas pengangkut yang akan membawa hasil fotosintesisnya yang akan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan oleh phloem. Sedangkan kalau xilem itu yang bertugas pertama kali untuk mengangkut air dan kebutuhan lainnya untuk keperluan terjadinya fotosintesis.
Kemudian ada juga jaringan penguat ya. Kenapa daun pun harus ada jaringan penguat ya, biar nggak mudah mudah koyak, nggak mudah hancur dan nggak mudah potek gitu ya. Karena bahaya juga. Ada beberapa sih adaptasi tumbuhan untuk menggugurkan daun gitu ya. Tapi itu bukan berarti memang hal yang wajar. Itu sesuatu yang memang pilihan bagi tumbuhan tersebut untuk menggugurkan daunnya. Karena apa? Karena untuk mengurangi penguapan gitu. Daripada tumbuhannya mati, jadi dia menggugurkan daunnya untuk sementara waktu gitu ya. Jadi itu sebuah cara tumbuhan untuk beradaptasi ketika kemarau gitu ya. Karena kalau kemarau itu jangan sampai tumbuhan itu banyak kehilangan air. Nah, kehilangan air itu kan paling banyak terjadi di daun ya, karena terjadi penguapan itu tadi. Nah, makanya beberapa tumbuhan itu kalau terjadi kemarau itu biasanya menggugurkan daun gitu ya. Karena memang itu cara khusus untuk daun mempertahankan hidupnya ya, biar tidak mati secara keseluruhan. Nah, di sini untuk jaringan penguat atau disebut sebagai jaringan penyokong ya, itu memang tujuannya sih untuk memperkuat dari daun tersebut gitu ya. Nah, jaringan penyokong ini ada dua macam penyusun ya, ada kolenkim dan sklerenkim. Jadi kalau untuk yang kolenkim ini jenis penguat atau penyokong pada organ tumbuhan yang aktif membelah ya, atau aktif mengalami pertumbuhan. Ya, daun pun juga mengalami pertumbuhan gitu ya. Nah, tersusun oleh sel-sel hidup ya, yang bentuk selnya memanjang serta umumnya memiliki dinding dengan penebalan yang tidak teratur ya. Terutama terjadi pada bagian sudut serta juga bagian serta juga terdiri atas bahan selulosa yang tebal. Jadi biasanya memang yang paling banyak mengandung selulosa itu kan daun ya. Jadi kalau kalian amati ketika daun itu berwarna hijau ya dan sulit untuk didegradasi, itu biasanya ada selulosa yang memang ada enzim yang memang tidak bisa untuk menghancurkan selulosa secara khusus gitu ya. Makanya biasanya ada diperlukan beberapa teknik gitu ya ketika untuk ekstraksi untuk menghancurkan selulosa itu gitu ya. Ini yang paling sulit ketika memang betul-betul kandungan selulosa dari daun itu tinggi gitu. Jadi sulit kita untuk mendapatkan metabolit sekunder yang kita inginkan gitu ya. Bagaimana caranya agar metabolit yang kita hasilkan, yang kita dapatkan itu bukan klorofil, bukan selulosa gitu ya. Jadi kalau klorofil itu ya beda sendiri, artinya itu nanti ada cara ekstraksi sendiri. Kan ada tuh ya, kalau kalian pernah, saya yakin pernah lah ya, lihat produk klorofil gitu ya, yang warnanya benar-benar hijau banget itu ya. Tapi nggak tahu sekarang itu masih ada apa enggak itu produk klorofil itu. Ya, itu kan memang betul-betul yang diambil adalah ekstrak klorofil dari daun gitu ya. Memang hanya klorofilnya gitu ya. Jadi itu ada teknik khusus dan memang butuh perlakuan yang secara khusus juga gitu ya. Sama halnya dengan selulosa. Kemudian jaringan kolenkim itu memiliki dinding primer yang lunak, lentur, dan tidak berlignin, ya, dan mengandung tanin juga kloroplas. Makanya paling banyak itu terdapat di daun. Ada juga di bunga, tapi tidak sepenuhnya bunga ya. Kalau di bunga itu biasanya ada di bagian kelopaknya yang berwarna hijau, atau buah ya yang berwarna hijau gitu, akar yang akarnya berwarna hijau gitu ya, yang memang terkena sinar matahari dan memungkinkan untuk terjadinya fotosintesis. Kemudian untuk beberapa jenis dari kolenkim ini memang ada pengelompokan berdasarkan bentuk. Ini hanya berdasarkan bentuknya saja ya. Ada kolenkim sudut atau kita kenal sebagai angular, ada kolenkim lamelar, ada kolenkim anular ya, ada kolenkim lakunar ya. Bedanya kalau pada angular ya, ini jaringan kolenkim yang mengalami penebalan di bagian sudut ya. Jadi bagian sudutnya itu dia mengalami penebalan gitu. Sedangkan ini contohnya ya, ada contohnya di sini biasanya pada daun seledri tanaman ya, tanaman seledri. Nah, itu biasanya bentuk dari kolenkimnya adalah angular. Ada juga lamelar ya. Kalau lamelar ini penebalannya itu dia tangensial ya, atau menjalar gitu ya, menjalar. Ini untuk
menopang kekuatan lapisan luar struktur tanaman ya, misalnya pada batang atau pada daun. Kemudian ada kolenkim anular ya. Kalau kolenkim anular itu dinding selnya menebal dan rata gitu ya. Jadi dia lebih rata seperti ini. Kemudian ada kolenkim lakunar ya. Kalau lakunar itu penebalan pada permukaan ruang antar sel. Nah ini ya. Jadi antar sel ini ada penebalan seperti ini. Nah itu. Ini adalah jenis-jenis untuk kolenkim ya sebagai penyokong. Yang kedua ada sklerenkim. Nah ini juga sklerenkim ini paling sering juga sebagai identifikasi fragmen sel pengenal ya, yang paling sering juga nampak gitu ya. Kemarin itu waktu saya mengamati beberapa jenis simplicia yang waktu kelas khusus fitokimia ya, itu paling banyak yang saya temui itu adalah sklerenkim ya, yang itu sebagai identitas untuk fragmen sel pengenal. Jadi harapannya nanti kalian ketika praktikum itu bisa menemukan ini, karena ini paling gampang nemuinnya ya dibandingkan yang lainnya. Karena memang semua itu tergantung dari jenis dan kekuatan pembesaran dari mikroskop yang kita miliki gitu ya. Tapi paling tidak mikroskop kita mampu untuk melihat sklerenkim ini gitu ya. Jadi harapan saya kalian bisa menemukan ini. Nah, ini untuk di daun ya, sklerenkim itu sama ya dengan kolenkim tadi sebagai penguat juga. Kemudian adanya penebalan dinding sekunder ya yang tebal yang disebabkan karena mengandung lignin ya. Bedanya kalau yang kolenkim tadi itu kan pada bagian yang masih ada pembelahan gitu ya, aktif membelah. Sedangkan kalau pada sklerenkim itu enggak. Ya, makanya ini hanya ada di beberapa daun saja gitu. Paling tidak ada lah ya. Tetapi yang paling banyak itu tidak di daun ya. Nah, ini yang di daun itu misalkan pada serabut sklerenkim ya. Nah, ini masih bisa ditemukan di daun ya. Biasanya pada serat ya, serat rami sejenis apa itu namanya rumput-rumputan ya. Nah, kalau yang sklereid, ini kan bentuk dari sklerenkim ya, ada yang serabut sklerenkim, ada yang sklereid. Nah, ini enggak pada daun kalau yang ini ya. Kalau yang sklereid atau yang dikenal sebagai sel batu, dia memiliki ukuran yang lebih pendek dan bentuknya tidak beraturan ya. Dan ini banyak ditemukan pada tumbuhan yang terutama pada kulit kayu. Nah, ini tapi bukan pada daun ya. Juga pada biji. Ya, biji juga paling banyak nih ditemukan adanya sklereid ya. Jadi kalau diamati beberapa jenis buah juga ada ya. Jadi misalkan buah pir, misalkan buah pir itu kalau kalian rasa-rasa itu ada krenyes-krenyesnya ya, ada kasar-kasarnya gitu ya. Nah, itu adalah sklereid ya atau sel batu. Jadi kalau nanti diamati di mikroskop nanti akan banyak ditemukan sel seperti ini. Atau juga pada daging buah jambu ya, daging buah jambu itu juga ada ya, kayak ada ngeres-ngeresnya gitu ya. Nah, itu juga ada sklereidnya gitu. Nah, ini adalah contoh dari modifikasi dari sklerenkim. Memang yang ditampilkan di sini tidak semuanya ada di daun, tapi kalau yang saya tampilkan cuma satu, nanti kalian bingung ada jenis sklereid lain loh ternyata gitu kan. Meskipun itu tidak pada daun. Yang penting kalian tahu ya, untuk yang di daun yang memungkinkan untuk fragmen pengenalnya yang sklerenkim itu adalah yang serabut sklerenkim. Sedangkan kalau yang sklereid itu biasanya paling banyak pada buah, biji ya, atau pada tempurung kelapa itu paling banyak. Oke, kemudian yang keempat adalah bunga. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan jenis-jenis bunga banyak banget ya. Ada yang bunga sempurna, ada yang bunga tidak sempurna ya. Kenapa disebut bunga sempurna? Kenapa di bunga tidak sempurna? Itu harapannya kalian sudah tahu ya karakteristiknya gitu ya. Jadi nggak bingung lagi untuk mengidentifikasi kalau bunga mawar termasuk bunga apa ya, kalau bunga anggrek termasuk apa ya. Nah, itu udah nggak bingung lagi gitu, karena kalian sudah punya rumusnya. Oh, kalau yang punya semuanya itu disebut apa. Oh, kalau misalkan ada satu saja yang hilang atau yang nggak ada disebut apa. Itu lebih mudah untuk mengidentifikasi seperti itu. Nah, yang ditampilkan di sini adalah yang bentuk bunga yang sempurna ya, bunga yang lengkap ya. Jadi bunga yang lengkap itu kalau diambil contohnya yang bisa mewakili itu seperti bunga sepatu, yaitu bunga lengkap.
Jadi ada bagian apa namanya, ada kelopak bunga ya. Saya dari bawah ya ini. Kelopak bunga atau kaliks, ada mahkota, ada perhiasan bunga, ada kepala sari, ada serbuk sari, ada bakal biji, ada bakal buah. Nah, inilah yang nantinya akan membentuk buah gitu ya. Ada benang sari, ada kelenjar nektar. Kelenjar nektar ini kan kalau melibatkan lebah, nah ini kan yang disasarin ya, yang didatengin kan ini kelenjar nektar ini, karena emang bentuknya manis. Jadi kalau kalian dulu waktu kecil pernah mainan bunga sepatu ya, kalau kalian ambil itu ya tangkai putiknya itu kalian cabut terus kalian cicip itu pasti manis ya, karena memang itu ada madu kelenjar nektar. Mungkin nggak pernah ya itu eksperimen ya ketika dulu zaman kecil gitu. Kemudian lain-lain ya silakan nanti dipelajari sendiri ya. Ada kepala putik, ada tangkai putik. Nah ini adalah bagian dari bunga sempurna. Nah untuk daun kelopak atau sepal dan daun mahkota atau petal ya. Jadi saya ambil satu persatu di sini untuk secara anatominya ya. Jadi untuk sepal ya, sepal ini yang berwarna hijau. Ini yang masih bisa mengalami fotosintesis nih. Jadi dia itu kayak daun ya, tapi awalnya sih dia yang nantinya akan awalnya menutup si bunga itu ketika belum mekar ya. Jadi kalau sudah mekar ya berarti dia lepas, tapi masih menempel di bagian dasar bunga tersebut. Jadi untuk struktur anatomi sepal dan petal itu, nah tadi saya menyebutkan kayak menyerupai daun fotosintesis ya, karena memang kayak daun gitu ya. Ini tersusun dari 3 jaringan ya, ada jaringan epidermis, ada jaringan dasar, ada jaringan pembuluh, sama sih kayak daun tadi ya. Jaringan dasar itu ya maksudnya ya kayak parenkim, kolenkim gitu ya. Jadi tidak saya sebutkan lagi di sini karena memang sama dengan sebelumnya kayak daun. Kemudian terdiri dari parenkim, adanya stomata ya, adanya latisifer dan idioblast ya, seperti kristal dan tanin, ciri khas ya. Kemudian kalau pada sepal itu bedanya dengan daun ya, meskipun secara fungsinya sama seperti daun fotosintesis, tetapi dia tidak mengalami diferensiasi menjadi palisade dan spons. Ya. Jadi fungsinya bukan mutlak untuk fotosintesis seperti daun, gitu ya. Tapi enggak, ini sebagai pelindung dari mahkota tersebut. Nah ini kalau diamati menggunakan mikroskop secara melintang ya, untuk bagian petal ya, bagian petal itu artinya mahkota ya. Jadi bagian mahkotanya ini adalah epidermis atas ya, ini adalah parenkim, ini jaringan pengangkut ya, xilem dan phloem. Ini adalah jaringan bawah, epidermis bawah ya, seperti ini bentuknya. Kemudian ini adalah penampang melintang bagian bunga citrus ya. Jadi kalau diamati sayatan tipisnya menggunakan mikroskop ya, ini yang paling luar ini adalah kaliks ya. Yang paling luar ini adalah kaliks, kemudian ada anter ya. Kemudian ada filamen ya. Ini petal, ini kaliks, oh sama ini kaliks, ini petal. Kemudian ini anter, ini ovari ya. Nah, itu adalah secara mikroskopis untuk bagian bunga gitu. Apa nak? Oh ya, sebentar. Oke, izin sebentar ya.
Ini cuma aku waktu bener gak bagus. Oke, saya lanjut lagi. Kemudian yang kedua itu adalah stamen ya. Jadi stamen ini ada di bagian gamet ya, pembentukan gamet ya pada bunga itu sendiri. Nah, di sini untuk stamen itu terdiri dari filamen dan anter ya. Jadi ini adalah filamen, ini anternya. Filamen itu kayak semacam tangkainya. Sedangkan kalau anter itu sebagai tempat untuk benang sari atau serbuk sarinya. Nah, untuk filamen itu terdiri dari jaringan dasar yang terdiri dari parenkim ya, yang memiliki vakuola. Kemudian pada bagian epidermis parenkim itu terdapat kutikula ya, dan pada beberapa jenis bunga itu ada yang memiliki trikoma ya. Kemudian kalau untuk anter itu sendiri, ini struktur yang memang kompleks ya. Jadi kalau diamati sebetulnya hanya kayak gini ya, tapi ternyata ini ada pembagian 4 ruang di dalamnya ini ya. Atau disebut sebagai mikrosporangia atau 4 kantong sari ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Yang mana di dalamnya ini ada polen atau serbuk sari. Nah, anter itu ya wadahnya ini gitu. Nah, kemudian kalau diamati juga secara mikroskopis ya, bahwasanya dalam satu kotak sari ini ya, itu itu ada wadah polennya. Kemudian ada bagian polen itu sendiri ya, serbuknya, ada disebut sebagai tapetumnya, ada yang disebut sebagai fibrous layer-nya, dan ada epidermis. Epidermis itu yang paling luar ya. Tuh. Nah, ini kalau diamati menggunakan mikroskop, ini adalah kotak spora ya. Jadi ini 1, ini 2. Ini yang teramati hanya 2 ya. Yang sebelah sini ada lagi, ada 4. Di kamar. Nah, ini yang paling luar ini adalah epidermis ya. Tadi yang saya tunjukkan, kemudian ini lapisan setelah epidermis itu ada endotesium ya. Kemudian ada tapetumnya, dan yang di dalam ini adalah mikrospora atau polennya gitu ya, yang ketika nanti sudah matang itu akan siap untuk diserbuk gitu. Serbuk itu bukan berarti kayak buat si berisia enggak ya, serbuk itu penyerbukan, maksudnya nantinya akan terjadinya gamet gitu ya, pembentukan gamet. Kemudian ada juga polen atau serbuk sari. Nah, ini yang tadi ada di mikrospora tadi ya, yang ada di tengah-tengahnya tadi itu. Jadi polen atau serbuk sari ini adalah sel gamet jantan pada bunga yang berbentuk bulir-bulir halus yang bisa berterbangan nih, beberapa jenis tanaman bisa berterbangan. Yang berwarna kuning yang dihasilkan oleh tumbuhan yang berbunga gitu. Jadi lebih cantik sebetulnya dari penampilannya, padahal itu adalah gamet jantan. Sedangkan kalau yang gamet betina kan putik ya, jadi lebih lebih berat gitu ya, artinya posisinya juga kan dia di bawah. Kalau yang polen kan dia lebih ringan. Kemudian untuk dinding dari serbuk sari ini tadi dari 2 lapisan utama ya, ada intin, ada eksin gitu ya. Kalau yang intin itu yang bersifat lunak di bagian dalam, kalau yang eksin ini yang keras di sebelah luarnya ya. Kemudian eksin ini ada neksin dan seksin ya. Neksin itu adalah bagian yang tidak berlekuk di sebelah dalam, yang seksin itu bagian yang menunjukkan pola lekukan khas di sebelah luar. Nah, ini adalah mikroskopis dari polen atau serbuk sari dari bunga lili ya. Jadi yang nomor 1 ini adalah polennya atau serbuk sarinya.
ya. Yang nomor 2 ini adalah serbuk sari yang sudah mulai berkecambah gitu ya, yang sudah mengalami proses pematangan gitu. Kemudian yang keempat ini adalah intinya ya. Ini adalah eksin karena dia letaknya di paling luar ya, sebelah luar ini eksin. Yang 5 ini adalah intin ya, yang ada di dalam. Itu yang dia lebih teksturnya lebih lunak dibandingkan dengan yang eksin. Nah, ini putik yang tadi saya katakan lebih berat ya, karena memang lebih besar juga, bahkan dari ujung ke ujung ya, lebih banyak lebih banyak onderdilnya lah ya, atau bagian-bagiannya gitu ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena memang ada yang disebut sebagai bagian fertil, ada yang disebut sebagai bagian steril. Maksudnya fertil itu yang memang itu sebagai tempat terjadinya pembuahan atau penyerbukan, yaitu di bakal buah atau ovari. Ya, disinilah terjadinya proses penyerbukan itu. Sedangkan yang steril itu artinya bagian dari putik juga, tetapi tidak bersifat tidak bisa untuk terjadinya proses penyerbukan gitu ya. Tapi bagian dari putik itu gitu ya. Misalkan di sini seperti tangkai putik dan kepala putik gitu ya. Padahal intinya itu ada di sini. Tapi juga tidak bisa tanpa tangkai putik, juga tidak bisa tanpa kepala putik ya. Di sini untuk bagian-bagian putik itu ada bakal buah ya, bakal buah atau disebut sebagai ovarium. Itu adalah bagian putik yang membesar ya. Ini saya katakan tadi berat karena memang besar ya bentuknya, dan duduk pada dasar bunga dan nggak bisa kemana-mana gitu ya. Jadi memang dia ada di bagian bunga itu sendiri dan menjadi bagian dari bunga itu. Kemudian tangkai kepala putik ya, ini tangkai dan kepala putik ya, ini tangkainya, ini bagian sempit ya, bagian sempit yang kayak, itu bukan berarti di situ buntu enggak ya, kayak ada semacam saluran di sini, ada salurannya. Kemudian kepala putik itu sendiri itu adalah bagian putik yang paling atas ya, yang terletak pada ujung tangkai kepala putik. Nah, inilah bagian keseluruhan dari karpel atau putik gitu ya, yang merupakan struktur dari kelamin betina gitu. Yang kelima adalah bakal buah. Nah, kalau sudah berhasil terjadi penyerbukan, ya ujung-ujungnya ya ini gitu ya, terbentuk buah. Gitu. Kalau belum berhasil mengalami penyerbukan, ya nggak bisa berbuah. Sampai kapanpun ya nggak bisa berbuah. Gitu. Jadi kalau misal menemui tanaman yang kok nggak ada buah-buahnya ya coba dicek dulu itu dalam satu tumbuhan ada tanaman jenis bunganya itu bunga yang ada jantan dan betingnya atau enggak. Ya kalau nggak ada harus dicarikan jenis tumbuhan lain yang memang memungkinkan untuk ada lawannya gitu ya. Jadi nggak bisa mengandalkan hanya ada satu jenis tumbuhan saja karena memang dia sifatnya tunggal. Kecuali kalau memang tanaman itu dalam satu tanaman itu sudah lengkap, ada jantan, ada betina, itu lebih mudah gitu. Tapi kalau jenis tanamannya itu hanya ada satu dan Anda cuma punya satu tanaman itu, ya semua sampai kapanpun ya nggak akan bisa berbuah gitu. Kecuali kalau tiba-tiba ada burung yang membawa, itu lain cerita skenarionya ya, tapi itu akan lebih mudah kalau memang ada campur tangan manusia di dalamnya untuk mempermudah terjadinya penyerbukan. Nah, bakal buah itu dibedakan dari adanya dinding bakal buah dan ruang bakal buah ya. Pada bakal buah itu terdapat banyak ruang kayak semacam sekat-sekat gitu ya. Ya ini setiap tanaman beda-beda ya, tergantung buahnya mau berapa. Kan sudah saya jelaskan ya, ada buah sejati, ada buah apa itu namanya, ada buah yang banyak ya, ruangnya banyak, misalkan kayak durian. Nah itu kan, itu jenis buahnya apa, itu kan tentunya disesuaikan dengan bentuk bakal buahnya gitu ya. Nah, bakal biji atau ovulum itu terdapat pada daerah dinding bakal buah yang disebut sebagai plasenta. Ya, jadi mereka pun juga punya plasenta gitu ya, yang itu nantinya akan menjadi cadangan makanan sebagai untuk tumbuhnya dari calon tumbuhan baru itu ya, melalui biji. Oke. Itu yang dapat saya sampaikan terkait anatomi dari organ-organ tumbuhan. Saya hanya mengingatkan lagi bahwasanya untuk
anatomi ini sifatnya sangat luas banget, bahkan banyak banget. Artinya apa? Yang saya sampaikan di sini itu nggak ada apa-apanya gitu ya. Artinya ini hanya asal comot gitu ya. Yang mungkin saya dalam waktu 1 jam itu apa yang saya sampaikan cukup gitu. Artinya berarti kalian harus mencari referensi sendiri, banyak membaca. Karena kuncinya membaca. Kalau kalian belajar sistem SKS, sistem kejar semalam, sehari ngapalin itu nggak berarti. Pasti blank semua. Tapi kalau kalian belajar, memahami, dan itu pelan-pelan, menyicil ya, daripada langsung brek di belakang kaget gitu ya, ternyata banyak banget yang perlu dipelajari nih. Nah, itu pasti akan malah carut marut ya, malah nggak jelas gitu ya, yang ditanya apa, yang dijawab apa gitu ya. Oke, sepertinya cukup ya. Dan kita masih ada satu pertemuan lagi dalam minggu besok, artinya jatah saya masih 1 minggu lagi ya. Berarti nanti setelahnya silakan dilihat jadwalnya, sipennya ya. Kalau nggak salah Bu Isna yang akan melanjutkan untuk materi berikutnya. Dan karena saya masih ada 1 minggu lagi dan ada satu materi lagi yang akan saya sampaikan, tetapi sebelum berpisah dengan saya untuk minggu depan, saya mau mengadakan kuis ya. Jadi dipersiapkan untuk minggu depan untuk pelaksanaan kuis, yang mana kuis akan saya laksanakan di jadwal Zoom seperti ini. Dan secara nanti ada 2 pilihan sih, mau pakai Quizzes atau mau pakai Kahoot ya. Nanti coba saya lihat mana yang paling mudah gitu. Berarti kalau menggunakan Quizzes berarti sudah bisa ditebak ya tipe-tipe pertanyaannya seperti apa. Artinya bukan tipe uraian tetapi berupa pilihan ganda tetapi tepat gitu ya jawabannya. Artinya kalian juga harus banyak membaca dari apa yang sudah saya jelaskan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oh ya, untuk praktikum, kalau saya kan dapat info untuk praktikum itu kan ada yang di hari Senin, ada yang di hari Kamis ya. Tapi untuk minggu ini sepertinya dimulainya hari Kamis dulu. Coba dilihat untuk bab pengenalan mikroskop dan apa sih sel tumbuhan kalau nggak salah ya, itu kan bagian saya. Jadi untuk praktikum itu kan sudah dibagi kelompok-kelompok ya. Jadi silakan itu disediakan, dibawa lagi. Artinya mungkin Bu Isna sebelumnya sudah ngasih sampel apa yang mau dibawa, tapi untuk yang khusus pengenalan mikroskop itu ada tumbuhan yang saya minta kalian juga bawa. Jadi tolong dipersiapkan dan nggak usah banyak-banyak ya, cukup satu kelompok itu satu ini aja nggak apa-apa ya. Misalkan di situ saya minta kalian membawa tanaman bayam misalkan ya. Bayam apa sih yang sering tumbuh di pekarangan rumah itu, yang gede-gede itu ya. Nah itu silakan bawa satu ini aja, satu tumbuhan aja gitu. Karena nanti yang mau kita amati kan cuma sedikit ya, sayatannya sedikit. Jadi bukan kayak membuat simplisia. Nanti ke kampus bawa satu plastik kan, nanti bingung sayanya ya, karena ini kan kaitannya untuk pembuatan preparat ya, bukan untuk simplisia. Jadi tidak sebanyak seperti simplisia yang lain. Kalau itu kan hanya sebatas membuat preparat aja. Jadi silakan dibaca lagi apa aja itu yang saya minta. Kalau semisal di situ tulisannya atau ya, berarti boleh pilih salah satu. Misalkan di situ di modulnya itu saya minta tanaman jagung sama tanaman padi. Ya berarti salah satu aja. Ya kalau misalkan udah padi ya padi, kalau jagung ya jagung ya. Karena itu sebagai perwakilan dari tanaman monokotil yang paling mudah gitu ya. Jadi nanti harapannya saya bisa kita sama-sama belajar untuk membedakan secara jaringan mana sih yang termasuk monokotil, mana sih yang termasuk dikotil ya. Jadi silakan dirancang dari sekarang mana nih yang bisa diambil tanamannya gitu ya. Yang mungkin di dekat rumahnya itu ada yang punya tanaman padi atau tanaman jagung ya, tapi ya jangan sejagung-jagungnya berat ya, tanamannya aja gitu. Atau mungkin yang masih muda nggak apa-apa, nggak harus
harus yang sudah tua. Itu kan kalau udah tua kan panjang banget ya. Yang masih kecil-kecil aja sebagai sampel gitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Silakan dipersiapkan untuk kuis minggu depan dari apa yang sudah saya sampaikan. Saya lagi ada yang mau ditanyakan? Ya kalau nggak ada ditanyain, nanyain kabar saya kayak gitu. Apa kabar Bu? Gitu. Apa kabar Bu? Nah Apa itu kabar, Bu? Kak. Ya tanyain dong, masa cuma dicuekin. Oke, ya semoga meskipun tidak ada yang bertanya itu berarti kesimpulannya kalian sudah paham ya. Kalau saya simpel, saya itu mencoba untuk positive thinking sih ke kalian ya. Jika kalian nggak tanya itu berarti tidak paham, berarti nanti nilainya 100 semua ya. Itu nanti akan dibuktikan di kuis gitu. Diamnya kalian tuh benar-benar diam emas ya, atau diamnya kalian sama diam nggak paham gitu ya, atau diam ngeblank gitu. Karena memang tuh farmakonoksi ini PR-nya luar biasa ya untuk apa namanya belajarnya, karena ilmu hafalan gitu ya, maksudnya banyak sekali teori-teori ini dalamnya yang itu memang kalian harus menguasai. Gitu. Oke, saya rasa cukup karena waktunya juga sudah lebih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Dan semoga dengan mata kuliah farmakonoksi ini kalian semakin cinta dengan tanaman ya, bukan malah semakin sebel. Aduh, kalau lihat tanaman ingat penjelasannya Bu Kiki bikin mumet. Nah, itu malah kacau itu. Tapi kalau kalian semakin ada rasa cinta dengan tanaman, itu artinya bagaimana caranya membuat di lingkungan saya itu asri gitu ya, banyak tanamannya, karena tanaman itu penyumbang oksigen terbesar untuk kita. Kita sesak napas sebentar aja udah ngep gitu ya, apalagi kalau nggak ada tanaman sama sekali. Gitu. Oke, terima kasih. Selamat pagi menjelang sore. Selamat pagi menjelang sore. Selamat pagi menjelang siang. Semoga tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Liv ya.